Mboten napa-napa. Sambil mendengarkan kajian itu boleh sambil makan. Kata guru-guru saya dari Mekah Mukarramah dan dari Saudi, ketika pengajian atau mencari ilmu yang tidak boleh adalah berbicara dan tidur. Tapi para ulama mengatakan kalau bicara dosanya double karena mengganggu orang. Kalau tidur hanya dia sendiri yang rugi. Kita mulai kembali para jemaah. Boleh sambil makan minum silakan, betul nopo-nopo. Itu bukan larangan ya. Tapi kalau pas khutbah Jumat itu parang. Pas pengajian boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang berikutnya setelah motivasi berisi tentang keutamaan beribadah al-umrah dan al-hajj, sekarang adalah pembahasan secara ringkas tentang syarat wajib bagi yang hendak beribadah haji. Yang pertama, seorang yang hendak beribadah haji haruslah beragama Islam. Artinya seorang non-muslim, dia jika ingin menunaikan ibadah haji haruslah mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Sekalipun hajinya ikhlas, namun jika dia belum masuk Islam, maka ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran surat ketiga ayat 85. Allah menyatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina," barang siapa mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini syarat pertama, beragama Islam. Syarat yang kedua adalah berakal. Jadi seorang yang berhaji hendaknya berakal. Mana dasarnya? An Aliyin alaihi salam, dari Ali alaihi salam radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qol, Nabi bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena itu yang digunakan untuk mencatat amal baik dan amal buruk seseorang diangkat oleh Allah dari 3 golongan orang. Yakni orang ini apabila berbuat sesuatu tidak dianggap berdosa dan tidak dihukum selama berada dalam 3 kondisi ini. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqib, dari orang yang tertidur atau sedang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang sedang tidur seandainya melakukan kesalahan tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicatat sebagai amal buruk. Misalnya kita tidur ya, mohon maaf bapak-bapak, kadang-kadang tanpa sadar itu tangannya ngeplak garwane gitu. Maplok itu tidak berdosa ya. Tidak berdosa. Dan ibu-ibu tidak boleh membalas walaupun tidak sengaja. Kecuali ibu-ibu nanti pas tidur juga tidak sadar apa kena suaminya, seperti itu. Yang kedua, wa anis sabiyyi hatta yahtalim, dari anak yang masih kecil ya, dari anak bayi sampai dia balik, datang waktu baliknya. Oleh karena itu ini nasihat bagi saya pribadi dan bapak ibu yang punya putra putri yang masih belum balik ataukah cucu, mereka tidak boleh disamakan dengan kita, Pak. Kalau kita tidak sholat ini sudah berdosa. Kalau mereka belum, hanya saja Nabi mengajarkan kepada kita tentang ajaran sholat itu sudah diajarkan, diperintahkan semenjak usia 7 tahun. Jika 10 tahun tidak mau sholat, boleh dipukul, tapi bukan pukulan yang menyakiti atau melukai atau menimbulkan bekas, tidak boleh. Pukulannya ghairu mubarrih, tidak boleh yang menimbulkan luka. Nabi bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in, suruhlah, perintahlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, masih kecil, belum balik. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin, pukullah
atas sholatnya jika dia meninggalkan sholat saat mereka berusia 10 tahun. Maka anak itu tidak dibebani dengan amal ibadah dan tidak berdosa apabila meninggalkannya ketika masih bayi hingga bermimpi atau balik. Kemudian yang ketiga, wa anil majnuni hatta yaqil, dari orang yang gila, terkena penyakit gila sampai dia berakal kembali, bisa memahami kembali. Jadi yang wajib haji itulah yang berakal. Ada orang kaya tapi dia stres, itu tidak wajib haji. Bahkan kalau dia memaksa diri untuk haji, hajinya tidak sah ya. Nanti kalau dia sudah sehat kembali, dia disuruh haji lagi, mengulangi hajinya, karena dia gila kondisinya. Hadisnya rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud, hadis nomor 4403, wa sahhahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Taib, di sini dijelaskan oleh para ulama, jika ada seorang muslim tetapi dia gila, hilang ingatan atau tidak waras, menunaikan ibadah haji, maka hajinya tidak sah. Apabila dia kemudian sembuh dari gilanya, maka dia wajib mengulang hajinya. Demikian juga dijelaskan oleh para ulama, anak kecil itu ya, hajinya sah, tapi nanti ketika dia sudah balik, dia harus mengulang hajinya, karena haji yang kecil ketika masa kecil itu dianggap sebagai haji sunnah, tidak dianggap sebagai hajatul Islam, haji yang wajib yang menggugurkan kewajiban baginya. Maka dari itu yang ketiga, syarat wajibnya haji adalah balik. Balik itu sudah, misalnya bagi laki-laki mimpi basah, contoh ya, atau bagi perempuan sudah datang haid ya. Tapi laki-laki cirinya bukan hanya mimpi basah, cirinya bukan hanya mimpi basah. Jadi ciri-ciri balik bagi laki-laki itu bisa tumbuh bulu di sekitar kemaluan ya. Kemudian ciri yang lainnya adalah tumbuh tulang di jagunnya, di lehernya tulang jagun. Itu termasuk ciri. Walaupun ciri yang paling inti adalah sudah pernah mimpi basah. Kita baca hadisnya ya. An Quraib, dari Quraib, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan, sungguhnya ada seorang wanita, rafa'at sabiyan, dia mengangkat anak kecilnya, anak bayinya, balitanya. Faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sambil diangkat, beliau wanita itu mengatakan, wahai utusan Allah, alihada hajjun, apakah anak balitaku ini dia juga boleh berhaji? Apakah anak ini juga boleh dia menunaikan ibadah haji? Qala na'am. Maka Nabi menjawab, iya. Walaki ajrun, dan bagimu yang menggendongnya, yang membawanya, itu kamu mendapatkan pahala. Jadi anak-anak itu ada yang diajak haji percaya. Di Saudi itu banyak ya. Jadi kita ini umroh bersama anak-anak, haji bersama anak-anak, itu sudah biasa dilakukan ya, bagi mereka yang menjadi penduduk Saudi maupun yang tinggal di Saudi Arabia. Maka hajinya anak-anak itu sah, tapi nanti kalau dewasa dia harus mengulang hajinya. Pahalanya didapatkan oleh orang tuanya. Adapun di kitab kuningnya ini saya bacakan ya, tentang hal itu dijelaskan oleh ulama-ulama kita, didengarkan saja nggak apa-apa ya. Wa yasihhu min sabiyin, sah haji yang dikerjakan oleh anak balita atau masih belum balik, wa abdin, maupun budak, wala yujzi'uhuma, namun tidak mencukupi bagi keduanya, an hajjatil Islam, dari haji Islam. Jadi nanti kalau sudah balik dia harus berhaji. Budak kalau sudah merdeka dia harus mengulangi hajinya. Adapun haji yang pertama ketika masih belum balik itu sebagaimana haji sunnah, dianggap sebagaimana haji yang sunnah, karena syarat wajibnya beribadah haji harus balik. Nah, kemudian yang keempat, merdeka. Tadi sudah dibahas, budak hajinya sah sama dengan hajinya anak-anak yang belum balik, akan tetapi dia wajib mengulang ibadah hajinya apabila telah merdeka atau sudah bebas. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, hadis nomor 14.875 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih. Yang kelima,
syarat wajibnya haji adalah berkemampuan. Jadi seorang yang berhaji hendaknya memiliki kemampuan. Yang dimaksud di sini adalah memiliki bekal nafkah untuk keluarga yang ditinggalkannya, dan juga memiliki kendaraan, atau kalau tidak membawa kendaraan sendiri, memiliki biaya untuk perjalanannya serta aman perjalanannya. Kalau orang Saudi, kami di Saudi itu biasa pergi umroh dan haji pakai kendaraan pribadi di sana. Cuman parkirnya jauh, Pak. Tidak boleh kalau sudah musim haji, tidak boleh masuk area itu supaya tidak pajret. Jadi di Kude agak jauh gitu, parkirnya jauh. Diparkir di sana baru kita naik taksi supaya di dalam itu tidak berjubel. Karena haji domestik juga banyak. Tapi alhamdulillah ini saya kabarkan ya, supaya kita bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Haji Saudi itu dulunya, tahun-tahun dulu, haji domestik. Orang dalam, domestik itu penduduk asli Saudi dan orang yang tinggal di Saudi yang sedang kerja di Saudi. Itu biasanya setiap tahun 600.000 jatah mereka. Tahun terakhir, tahun 2017 saya terakhir daripada haji itu dikurangi menjadi 52.000. Sisanya sekitar ya 550.000 itu diberikan kepada kaum muslimin seluruh dunia, ditambah kuota itu. Ini bersyukur kita. Jadi pemerintah Saudi Arabia sampai mengorbankan mereka. Karena setelah diteliti, jamaah haji Saudi itu kebanyakan itu banyak yang setiap tahun haji. Jadi bukan haji yang baru. Jadi haji yang baru kisaran 50 sampai 100.000 mereka setiap tahunnya. Kan penduduk Saudi sedikit, Pak. Hanya kisaran 23 juta sampai 25 juta penduduknya, sedikit. Itu pun dari 52.000 itu sudah plus orang-orang yang tinggal di Saudi yang sedang kerja di Saudi Arabia. Nah, kuota ini diberikan kepada Indonesia. Indonesia setiap tahun tuh nambah kuota, Pak. Tapi juga belum bisa berangkat seluruhnya. Kenapa? Ya, karena di Indonesia masya Allah yang daftar lumayan banyak para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar-dengar nggak tahu satu saat mangertos sama badan kulo namun mirang-mirang kayak konco-konco. Sekarang se-Indonesia pendaftarnya sudah lebih dari 1 juta orang. Padahal jatahnya pinten? Se-Indonesia 100 berapa puluh ribu? 231.000. Lah bayangkan itu kalau normal. Kalau yang dua-dua ini kan cuma 50%. Ya Allah, ya itu. Makanya para jamaah. Iya, nanti mudah-mudahan segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa normal kembali. Karena Saudi sudah mengurangi jatahnya itu, sudah diberikan kepada negara-negara yang lain. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, kondisi masih belum normal ya. Taib. Jadi harus berkemampuan. Jadi ibadah haji itu harus memiliki kemampuan. Ada pertanyaan yang sering diajukan, apakah tidak boleh seorang itu biayanya hutang? Ya boleh, tapi tidak afdol. Afdolnya betul-betul biaya sendiri, tidak dari hutangnya. Kecuali begini. Dia jatahnya hari itu, tahun itu, jatahnya tahun itu. Tapi rumah yang mau dijual atau kebun yang mau dijual belum laku. Nah, dia hutang dulu. Ini tidak apa-apa karena dia nanti setelah pulang dia akan jual lagi, kemudian dilunaskan untuk biaya hajinya. Tapi kalau seorang tidak memiliki apa yang hendak dia jual, tidak ada yang dia ya jaga ini bahasa Indonesia ini, tidak ada yang dia jagakan ini. Jadi tidak ada yang dia bisa jadikan sebagai ya anggunan atau maka hendaknya ini ditunda saja sampai memiliki kemampuan. Jadi sampai memiliki kemampuan, karena ibadah haji itu memang hanya diwajibkan bagi yang mampu. Ya, kita masuk arisan itu. Di sini dijelaskan oleh para ulama, saya bacakan kitabnya, wa ghairul mustati, bagi yang belum berkemampuan, kal fakiri, apabila dia masih fakir kondisinya seperti orang fakir, idaqtarada, apabila dia berhutang. Ini tadi saya singgung tadi ya, apa dia meminjam, wa hajja, dan kemudian pergi haji, sahha hajjuhu, hajinya sah, jadi tetap sah, tapi tidak afdol. Afdolnya adalah apabila telah memiliki kemampuan. Yang keenam, berjamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
adalah berhaji bersama suami atau mahramnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar, bepergian jauh, melainkan bersama laki-laki yang menjadi mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun, dan tidaklah boleh seorang laki-laki itu menemui dirinya illa kecuali wa ma'aha mahramun, kecuali wanita itu bersama mahramnya. Jadi wanita itu tidak boleh janjian dengan laki-laki yang bukan mahramnya bertemu, tidak boleh, kecuali harus wanita itu disertai dengan mahramnya. Faqala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaisi kada wa kada. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin keluar bersama sepasukan perang ini dan ini. Wa mraati turidul hajja, sedangkan istriku ingin berhaji. Jadi yang laki-laki ingin berangkat perang, kemudian istrinya hendak beribadah haji. Mungkin laki-lakinya sudah haji, istrinya belum haji. Faqala, maka Nabi bersabda, ukhruj ma'aha, pergilah, keluarlah kamu bersamanya. Keluarlah kamu bersamanya. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Jadi seorang wanita itu hendaknya bersama mahramnya. Bahkan laki-laki atau suami yang hendak pergi perang pun disuruh menemani istrinya beribadah haji, dan oleh Nabi tidak diizinkan untuk berangkat berperang, menunjukkan apa, kewajiban bagi seorang wanita untuk pergi bersama mahramnya atau bersama suaminya. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyelesaikan tentang syarat wajibnya ibadah haji, sekarang saya jelaskan secara ringkas tentang rukun wajib haji dan juga rukun dan wajibnya umroh. Jadi haji dan umroh itu memiliki rukun dan memiliki kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya. Artinya apa begini? Haji dan umroh itu punya rukun-rukun yang wajib dikerjakan, yang tidak boleh ditawar-tawar. Kalau rukun itu ibarat tiang, kalau tidak dikerjakan maka bangunan akan roboh. Ibadah juga begitu, jika tidak dikerjakan ibadahnya akan rusak. Nah, selain rukun itu ada kewajiban-kewajiban, artinya perkara-perkara wajib yang wajib dikerjakan, baik itu dalam ibadah haji maupun ibadah umroh. Sekarang kita bahas tentang rukun umroh. Rukun umroh ada 3. Yang pertama, berikhram. Berikhram itu berniat ikhram, bukan memakai pakaian ikhram. Walaupun sudah memakai pakaian ikhram, kalau belum berniat itu belum melakukan satu rukun berikhram. Yang kedua, tawaf umroh. Yang ketiga, sa'i umroh. Jadi pertama ya, seorang itu berniat ikhram kalau dia, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melewati Yalamlam, maka dia dari atas pesawat terbang. Kalau dia turun di Madinah enak ya, maka dia nanti di Dzul Khulaifah atau Bir Ali atau Abyar Ali. Kalau nama yang sekarang beken ya Bir Ali atau Abyar Ali, orang Arab mengatakan Abyar Ali ya. Kalau dalam hadis adalah Dzul Khulaifah. Jaraknya dari Madinah sekitar 14 atau 20 kilo. Kalau dari ujung ke ujung 14, kalau dari yang paling terjauhnya itu 20 kilo. Jaraknya dari Makkah 450 kilo. Ini adalah mikot terjauh, tapi di sana itu walaupun sekian ratus kilo, kok sepertinya tidak jauh. Sepertinya lah ya. Iya, sepertinya benar. Saya, para jamaah, itu hampir setiap pekan itu bepergian 450. Hampir setiap pekan itu. Kalau setiap hari kadang-kadang ya minimal itu saya 170 sekian pulang pergi itu. Nah tadi 450 itu pulang pergi, Pak. Karena dari kota saya ke kota Riyadh itu kurang lebih 450-an. Dari kota saya Al-Mubarras ke kota Riyadh itu sekitar itu. Apalagi dari kota saya Al-Mubarras menuju Makkah, Al-Mukarramah atau Al-Madinah, Al-Munawwarah itu 1200 kilo. 1200 kilo. 1200 kilo loh, bukan sini Jakarta. Dari Kediri Jakarta itu hanya 700-an kilo.
Jadi hampir 2 kali lipat. Tapi di sana ya, masya Allah nikmat saja para jemaah, nikmat. Padahal perjalanannya kalau bawa mobil pribadi ya 10 jam, kalau pakai bis 14 jam, paling cepat 12 jam. Kalau mobil pribadi paling cepat 9 jam, 1.200 kilo itu. Kalau 450 kilo di sana 2,5 jam. Bener, sampai seperti sini Surabaya, betul. Kalau mobil pribadi, kalau bis tidak boleh banter-banter di sana. Jadi di sana itu para jemaah ada batas maksimal kecepatan. Bis itu 80 km per jam, kalau mobil kecil 120 km per jam. Jadi 120 itu lambat. Kalau di sana itu biasa kami naik mobil 160, Pak. Panjenengan di sini masih takut kalau naik situ. Tapi di sana biasa kami. Kenapa? Jalannya lurus. Jadi tidak takut nabrak. Kalau di sini ya Allah, perapatannya banyak, perempatannya banyak, jalannya belok-belok, ngeri di sini. Makanya orang yang hanya biasa nyopir di Saudi seperti orang-orang Saudi, disuruh nyopir di sini nggak sanggup, Pak. Tidak sanggup, lo bener. Pernah ada syekh itu nyoba nyopir di Malang, bannya selalu keluar dari badan jalan, tidak bisa, Pak. Tapi orang sini nyopir di Saudi gampang, merem nyopir ya. Sudah sampai di sana, bener. Iya, di sini susah, Pak. Jalanan itu susah, apalagi motor dampik itu, wah luar biasa di sini. Jadi tahu ya, rukunnya umrah ada 3. Berniat ihram dari mikot, kemudian setelah itu tawaf umroh. Karena ini panjenengan akan melakukan ketika mengambil haji tamattu, akan melakukan nanti. Dan insya Allah oleh para ustadz yang ada di KPIH Muhammadiyah ini akan dibimbing, tidak usah khawatir. Walaupun panjenengan ada yang sudah ikut bimbingan ini 2-3 kali, tetap ikut terus, Pak. Kadang-kadang ilmu itu kalau belum dipraktekkan lali. Kalau sudah pernah praktek itu bisa cerita nanti, karena sudah ada gambaran. Betul apa tidak? Panjenengan coba, kitab ini saya panjenengan baca, panjenengan hafalkan, mudah lupa. Tapi kalau sekali dipelajari kemudian dipraktekkan, itu ingat seumur hidup insya Allah. Yakin bapak-bapak dan ibu-ibu nanti pulang haji bakal cerita kepada tamu-tamu itu seperti di depannya itu ada Ka'bah, ada ini, bisa cerita itu. Kenapa para ustadz yang ada di sini cerita gampang ya? Sudah berkali-kali haji, ya seperti di depan matanya ini ada apa? Ada Ka'bah, seperti di depannya itu ada apa namanya Safa dan Marwah dan seterusnya. Kemudian wajibnya umrah ada 2. Yang pertama berikhram dari mikot, yang kedua mencukur gundul atau mencukur rata rambut kepalanya ketika tahallul dari umroh. Kalau kita ya tidak sedang akan melaksanakan haji setelah umroh, berarti bukan dalam rangka haji tamattu, sebaiknya jangan cukur gundul, cukur rata. Jadi disisakan, Mak, dari gondrong dicukur rata. Lah nanti ketika tahallul dari haji baru cukur gundul. Yang afdal pelontos bapak-bapak nggih, mumpun isin. Karena kita hanya haji seumur hidup, belum tentu bisa haji lagi. Tapi kalau panjenengan malu ya, yang penting cukur rata. Tapi kalau bisa cukur gundul. Karena didoakan 3 kali oleh Nabi, kalau cukur rata hanya sekali. Lah kula selama ini saya masih gundul. Dan itu rasanya memang pertama panas tapi luar biasa setelah itu. Nikmat para jamaah, karena rambutnya nanti akan tumbuh lebih bagus lagi, kecuali yang memang takdirnya nggak bisa tumbuh. Jadi ini wajibnya umroh. Jadi wajibnya umroh ada 2, berikhram dari mikot. Oleh karena itu para jamaah ya, bagi yang berikhram tidak dari mikot itu sah, tapi dia melanggar tapi tetap sah. Jadi sah, tidak ada yang mengatakan tidak sah karena dia rukunnya sudah dipenuhi, yang penting berikhram. Tapi karena dia tidak berikhram dari mikot, nah, dia meninggalkan yang wajib, bukan meninggalkan yang rukun. Ini harus dibedakan supaya kita tidak menghukumi orang dengan pendapat yang tidak ada dasarnya. Jadi seorang yang penting sudah niat haji, walaupun niatnya keliru, ada loh yang niat dari Jeddah itu, Pak, turun di bandara dia niatnya dari situ, padahal melewati Yalamlam, ya jelas salah dia. Sebenarnya kalau kewajibannya kembali ke mikot, tapi kan tidak mungkin. Ya sudah, di situ aja banyak taubat, kemudian dia segera apa? Berniat ikhram. Kemudian yang kedua, mencukur gundul. Ini yang paling utama. Paling utama kalau umrohnya tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Kalau kita sedang haji tamattu, sebaiknya cukur rata, jangan digundul ya.
Nanti kalau sudah mendekati haji, tidak ada rambut yang mau ditahalluli, apalagi itu nanti tidak ada yang digundul lagi, supaya nanti ketika haji bisa digundul karena masih tersisa rambutnya. Ini tadi rukun dan wajib umroh. Sekarang rukunnya haji. Kalau rukunnya umroh ada berapa tadi? 3. Untuk rukun haji ada 4. Walaupun di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi kita ambil pendapat yang paling rojih, yang paling kuat. Yang pertama berikhram, yang kedua wukuf di Arafah. Tambahannya apa? Wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf, tapi tawafnya bukan tawaf umroh, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf haji, disebut dengan tawaf haji. Top. Kemudian yang keempat adalah sa'i haji. Jadi sa'i haji, bukan sa'i umroh tapi sa'i haji. Ini rukunnya haji. Ada 4 apa tadi? Berikhram, kemudian wukuf di Arafah. Ini sesuai urutannya ya, karena berikhram itu dimulai tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Urutannya begitu. Tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah itu bermula dari tanggal 10. Walaupun ada orang yang menunda ya silahkan, tapi afdolnya segera dilaksanakan tanggal 10. Memang zahmah Pak, kalau orang Arab zahmah, krudit, padat, berdesak-desakan. Tapi itulah nikmatnya ibadah di situ. Bahkan panjenengan nanti akan mengalami, kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai diatur. Saya ngalami, bapak-bapak insya Allah yang sepuh-sepuh lebih ngalami lagi. Itu kita tidak usah jalan, wis mlaku dhewe. Nggih mboten Ustaz nggih? Kesurung dhewe kok mburi. Jadi tidak usah jalan, saya gemuk aja nggak usah jalan. Sudah kedorong dari belakang seperti ngawang kita ini. Kalau panjenengan malah melawan arus, malah jadi biarkan saja berjalan apa adanya. Jadi seperti kedorong gitu, kayak kena ombak kita, jalan sendiri. Padahal ini jadi jalannya kadang-kadang setengah ngawang gitu. Luar biasa karena berdesak-desakan segitu banyaknya. Jangan malah kita berhenti jegrek, malah kita jatuh nanti kedorong para jemaah. Ikuti arus saja. Dan ketika itu memang luar biasa. 2 jam bukan mantun itu, tidak selesai tawaf ifadah itu. Kalau yang sepuh-sepuh itu kadang-kadang sampai 3 jam. Saya sering nunggu jamaah, waduh gak ditunggu hilang ya. Jadi 2 jam 3 jam itu baru selesai. Padahal tawaf dalam kondisi biasa berapa Pak? Ya paling setengah jam selesai. Kalau yang agak sepuh ya 1 jam lah, paling lama itu paling lama sudah 1 jam. Wong teman-teman muda itu saya sering umroh dengan anak-anak TKI muda-muda itu. 1,5 jam selesai umroh, sudah komplit semuanya, plus sa'inya sudah selesai. Wah, anak-anak muda cowok pedang mari dan leren gitu. Kalau bapak-bapak sepuh kan doa pelan-pelan ya dinikmati. Namanya sudah tua beda lah dengan yang masih muda-muda. Muda-muda cepat-cepat selesai istirahat. Dinikmati saja para jemaah. Jadi wukuf di Arafah tanggal 9, tanggal 10 tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf haji. Jadi begini urutannya. Nanti insya Allah para ustadz akan merinci. Kalau hari ini tidak mungkin saya rinci, tapi gambarannya ya. Tanggal 8 itu di pagi hari waktu duha sunahnya. Itu mandi besar ya, mandi wajib. Kemudian bagi laki-laki beda dengan perempuan. Setelah mandi, bagian-bagian tubuh yang kira-kira dimungkinkan mengeluarkan keringat itu dikasih parfum. Jangan di baju ikhramnya loh, keliru nanti. Pakaiannya tidak boleh. Kalau kena parfum harus dicuci, tidak perlu diganti tapi dicuci saja yang kena parfum itu. Tapi bagian tubuh. Selesai itu baru pakai sarungnya, maksudnya kain putih itu yang untuk sarung, yang bawah namanya sarung itu izar. Kemudian yang ridak selendangnya dipakai untuk menutupi kedua pundaknya. Tutupi dulu. Buka pundak itu nanti kalau mulai apa? Tawaf. Orang-orang boten nih, wis dibuka ke tawal. Itu kekeliruan itu. Di antara kekeliruan apa? Ibadah haji. Jadi nanti setelah tawaf pun ditutup kembali. Jadi ketika sa'i sudah tertutup, apalagi sholat harus tutup ini. Sering kami dan bersama orang-orang Saudi itu nutupkan pundak-pundaknya orang Indonesia atau orang-orang asing. Yang kadang-kadang saya dulu kan tinggal di Makkah Pak. Jadi sering kita tutupkan. Saya pas sholat 5 waktu bareng orang haji kadang-kadang ditutupkan. Namanya mereka belum tahu. Ya mereka diam saja nggak tahu ya. Jadi kalau sholat tidak boleh dibuka pundaknya. Buka pundak itu hanya ketika apa? Tawaf. Itu dulu kan zaman Nabi untuk memperlihatkan apa? Kegagahan ini loh, besarnya ini loh.
Lah krempeng dos pundi Ustaz? Mbuh. Lah awake cilik makane bapak-bapak sing rada gede lah pantes dibuka ininya kelihatan gede gitu lengannya itu. Jadi zaman dahulu begitu. Dan sunnah bagi nanti akan kita sampaikan ya pelan-pelan bagi bapak-bapak untuk berlari-lari apa? Kecil nanti akan kita sampaikan insyaallah taala. Ini dulu. Kemudian setelah tawaf ifadah, sa'i haji. Ini rukun dari ibadah haji ada 4. Adapun wajibnya ada 8. Wajibnya haji, wajibnya ini maksudnya hal-hal yang wajib dikerjakan bagi orang yang beribadah haji. Ada 8. 1, berikhram dari mikot sama dengan umroh tadi, berikhram dari mikot. Yang kedua, wukuf di Arafah hingga tenggelamnya matahari bagi yang wukufnya di siang hari. Jadi bagi yang wukufnya di siang hari itu wajibnya sampai tenggelam. Jadi kalau ada orang wukuf kemudian dia tidak sampai selesai, itu boleh, yang penting sudah wukuf. Itu biasanya orang-orang sakit. Jadi orang-orang sakit itu tidak lama-lama, yang penting sudah wukuf di situ. Wukuf kan berdiam sejenak di situ. Tapi kalau tidak wukuf, hajinya tidak sah. Panjenengan nanti akan lihat ya, ambulan-ambulan itu bawa orang sakit wukuf itu masuk daerah area apa? Arafah. Jadi mereka tetap di belangkarnya, Pak. Tetap di situ. Yang penting masuk area apa? Arafah. Walaupun tidak turun dari kendaraannya karena memang kondisi sakit. Pernah saya dulu paman saya sakit ya dibawa pakai apa? Ambulan begitu. Karena tidak bisa jalan kaki dan tidak bisa pakai kursi roda. Maka pakai ambulan supaya tetap bisa melaksanakan apa? Wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga, bermalam di Musdalifah. Ini juga termasuk kewajiban haji. Dan insya Allah ya, insya Allah kalau kita memang betul-betul niat ingin mengamalkan sunnah, insya Allah dimudahkan sampai subuh ya. Selama ini bagaimana? Dimudahkan ya? Dimudahkan. Alhamdulillah, ini disyukuri panjenengan ikut sini. Bener, beberapa mohon maaf rombongan itu ya gimana ya, saya tidak bisa membahas lah. Kadang-kadang mereka kurang begitu ingin mengamalkan sunnah. Jadi jam 12 sudah pergi ya itu. Jangan demikian para jamaah. Iya. Insya Allah itu ya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah kalau dibimbing dengan sunnah, insya Allah itu ya, insya Allah. Kita sudah belajar dan kita yakin insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja saya mau ingatkan bapak dan ibu, nanti kalau sudah sampai di sana, mohon maaf, ketika meninggalkan Arafah itu maghribnya bukan di Arafah, itu yang perlu di sunnahnya maghribnya di Musdalifah. Betul saya bingung sholat maghrib mangke di Musdalifah jamak qashar dengan apa? Takhir, diakhirkan jamak takhir nantinya. Jadi di jamak itu digabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Jadi maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya ya. Namun isyanya nanti di qashar ya. Jadi nanti sholat maghrib dulu qomat, sholat maghrib 3 rakaat, nanti ada jamaahnya insya Allah bersama rombongannya. Setelah salam dari sholat maghrib 3 rakaat, qomat lagi untuk sholat isya 2 rakaat. Sesudah itu kalau belum makan silahkan makan, bersih-bersih diri, dan tidak ada ibadah kecuali tidur Rasulullah. Tapi boleh panjenengan baca Quran, dzikir sampai ngantuk boleh, kalau belum ngantuk loh ya. Tapi kalau sudah ngantuk jangan dipaksa baca Quran dan dzikir. Kata para ulama berdasarkan hadis-hadis, tidak pernah Nabi di situ mengajarkan amalan tertentu kecuali tidur. Bahkan tidur itu lebih mulia daripada sholat malam, daripada dzikir, daripada baca Quran. Kenapa? Setelah kenapa? Ini pusat-pusat sudah ampun besok itu full amalan, besok tanggal 10 itu full Pak. Daripada subuh itu sampai terus itu kadang-kadang saya pernah bimbing jam 12 malam teman-teman baru selesai sa'i tanggal 11 nih. Loh zama itu padatnya luar biasa, kredit nggak bisa dianus. Apalagi bawa jamaah. Saya terakhir itu tahun 2017 jamaah TKI yang saya bimbing itu 74 orang Pak. Pembimbingnya ya 2 orang ustadz, saya dengan teman saya. Bayangkan bimbing 74. Tapi ya alhamdulillah lah, yang penting niatnya insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masalah hilang mesti Pak. Kalau niku setiap tahun bimbing itu enak sing ilang kae. Wis itu sudah takdirnya Allah. Apa mbiyen gaene nyilih duwite wong ngilang, akhirnya hilang terus itu. Itu masya Allah itu. Jadi ada lah iya, ada yang kancrit misalnya hilang gitu. Tapi alhamdulillah ketemu. Saya telepon ya bingung. Wah, Ustaz saya nggak tahu di mana ini. Wes sampean kayaknya polisi. Jadi saya suruh ngasihkan apa? Orang Saudi yang di situ. Saya ngomong dengan orang Arab dan ngomong kali pihaknya betul paham. Ini nopo mboten paham. Ya,
tulisannya Arab semua Ustadz, katanya. Waduh, ini tambah bingung ini. Jadi akhirnya saya suruh ngasihkan polisi atau orang Arab. Nanti saya ngobrol dengan mereka. Oh, di sini ya wis, di situ saja, jangan kemana-mana. Saya meluncur ke situ. Tapi ada, kok melaku-melaku. Ya bingung nih kena goleki. Jadi kalau sudah dipeseni jangan kemana-mana, sudah di situ saja. Nanti akan dijemput. Ya itu para jemaah. Ini pengalaman haji itu luar biasa itu. Lika-likunya. Makanya niatnya tadi saya menyampaikan di awal, mari ditata niatnya supaya kalau nanti di sana ada apa-apa sabar kita, karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang diamanai oleh KPIH Muhammadiyah ini, Kabupaten Kediri ini, tolong nanti dijaga betul amanahnya jamaah di OPNI. Sudahlah, pahalanya besar ya panjenengan ngopeni jamaah itu. Kan wonten nggih diamanati, ada ketuanya, ada wakilnya, itu tolong dilaksanakan amanahnya sebaik-baiknya. Bagi yang tidak diamanati, badannya kuat-kuat terus dibantu. Wah, aku duduk tanggung jawabku, jangan. Ibadah itu ta'awun, saling kerjasama, tolong menolong. Insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bermalam di Musdalifah. Kemudian sebagian dari jamaah ada yang mengambil kerikil dari Musdalifah, boleh. Saya katakan boleh, walaupun dalam hadis itu mengambilnya ketika perjalanan pulang meninggalkan Musdalifah. Cuman kan kadang-kadang kalau sudah jalan itu tidak bisa berhenti, silahkan. Tapi yang tidak ada tuntunannya mencuci kerikil itu tidak ada tuntunannya, langsung aja dimasukkan wadahnya kerikil sudah. Jangan terlalu kecil, nanti kalau dilemparkan melayang. Jangan terlalu besar, kalau dilemparkan kena kepala orang gitu. Jadi kerikilnya itu ya, kalau di dalam hadis itu ya seperti ujungnya inilah, ujungnya jari ini, atau seperti besarnya kurang lebih apa, satu kacang gitu, kurang lebih agak besar sedikit. Yang penting dilemparkan bisa. Dan saya sering dulu membina ya, kalau ngelempar ibu-ibu jangan lurus begini, ini kena kepala orang. Apalagi ibu nggak terlalu tinggi, orang-orang sana tinggi. Kalau jadi ngelemparnya itu agak ke atas gini, seret kayak gitu, jadi jatuh. Tidak ada tuntunan mengenai temboknya jamroh. Tuntunannya adalah masuk. Kalau panjenengan lempar sini keras kemudian balik mental keluar, tidak sah. Berarti harus mengulangi lagi satu lemparan. Dan tidak boleh 7 kerikil dilemparkan bareng-bareng. Allahu Akbar itu dihitung satu itu. Itu dihitung satu. Harus satu persatu. Satu persatu dilemparkan. Caranya melempar ke atas ya. Lempar ke atas sampai nyemplung. Pastikan nyemplung. Kalau sudah nyemplung berarti sudah sah. Bukan harus apa? Menatap, harus mental. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW demikian. Kemudian yang keempat, yang wajib selama haji adalah melempar jamroh Aqobah. Jamroh Aqobah itu jamroh yang paling jauh dari Mina, paling dekat dari Makkah posisinya. Jadi pertama jamroh itu para jamaah ya seperti ini. Jamroh yang as-sugro yang pertama ya. Kemudian al-wusta yang tengah. Kemudian al-kubro yaitu jamroh al-Aqobah. Nah, seperti itu. Dari awal jamroh sampai yang kedua kurang lebih jaraknya 150 meter. Dari jamroh yang kedua sampai jamroh yang ketiga kurang lebih 190 km. 190 meter. Jadi 150 meter, 190 meter. Kurang lebih itu. Kemudian berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakan ketika kita mau melempar, posisi jamroh itu ada di sebelah kanan kita. Ini yang sunnah. Walaupun boleh yang sebelah sana, sebelah kiri, tapi usahakan posisi jamroh ada di mana? Sebelah kanan kita. Jadi kita mengarah ke ini sana Mina ya, mengarah ke arah Makkah. Jamroh pertama ya begini. Saya beri contoh. Jamroh pertama, jamroh kedua, jamroh ketiga seperti ini ya. Ini ke arah Makkah. Ya. Nanti setelah melempar jamroh yang pertama, panjenengan minggir ke arah kiri, kemudian berdoa menghadap ke arah Makkah, mengangkat kedua tangan. Selesai dari sini, minggir ke arah kiri, menghadap ke arah mana? Makkah, kemudian berdoa. Ya. Setelah selesai ini tidak ada berdoa, minggir tidak ada, langsung balik arah, kembali kepada tendanya. Selama ini ada tenda Pak, untuk dari kita. Terus tinggalnya di mana? Ya kembali tenda kan, ya, ada tenda kan berarti, alhamdulillah ya. Ya kalau di Musdalifah dapat tenda atau tidak? Nggak apa-apa, itu nikmat toh.
Kami mahasiswa itu sering ada tendanya, memang ada tendanya, tapi kami sering tidak mau tinggal di tenda. Enak beralaskan apa? Pasir, beratapkan langit, itu nikmatnya luar biasa. Mboten masuk angin. Alhamdulillah, hanya beralasan, kadang-kadang ada yang tidak pakai alas kardus, kadang-kadang ada kardus-kardus, langsung tidur di situ, nikmat. Biasanya bapak-bapak alasnya apa, Pak? Tidak pakai apa-apa? Iya, nggak apa-apa, tidak sakit insya Allah, nikmat itu. Tapi usahakan mendekat di dekat apa, kamar mandi, supaya tidak repot, karena bauannya itu seperti pindang. Tahu pindang? Tidurnya itu dari di mana-mana. Usahakan di dekat kamar mandi, diusahakan itu. Insya Allah dibimbing oleh bapak-bapak. Ini cuma pesan saya. Ada yang jauh, kalau jauh nanti repot. Kita mau kamar mandi itu harus melangkai orang sedang tidur, itu repot para jemaah. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang kelima, sebentar. Yang keempat, melempar jamroh Aqabah pada hari Nahr. Nahr itu hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Itu dilakukan boleh sebelum atau sesudah zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari. Ini tanggal 10, khusus tanggal 10. Boleh sebelum, kalau sampainya sebelum, ya sebelum. Kalau pagi hari sudah nyampe, silahkan langsung. Yang berikutnya, melempar jamroh 3 jamroh pada hari Tasyrik. Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Namun dilakukan bukan sebelum duhur, adalah setelah zawal. Kalau kami dulu begini, berangkat sebelum duhur, jangan mepet itu. Nanti di sana nunggu sambil jalan itu pas itu nanti. Sambil sana pas langsung apa? Melempar. Sholat duhur mangke mawon. Orang haji itu banyak rukhsah, enak, ambil rukhsah saja. Nggak usah bingung sholat aku biasanya jamaah, gampang itu. Kita laksanakan sunnah-sunnah haji dulu. Jadi sunnah-sunnah haji dulu. Kadang-kadang itu lucu-lucu jamaah haji, Pak. Nun sewu nggih. Lah wong waktunya kita ibadah haji. Lah kok ada pergi ke Masjidil Haram sholat Jumat tuh. Sampai lek haji wis wajib Jumatan. Gitu loh. Kadang-kadang jamaah kita ada yang ngucul piyambak. Ustaz saya mau Jumatan loh. Panjenengan tidak, untuk jamaah haji ada sendiri amalannya. Kerjakan sebagaimana petunjuk yang ada dalam sunnah. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi padahal dia di Mina Pak posisinya, langsung ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk Jumatan. Tidak. Kita punya amalan sendiri. Kalau waktunya lempar jamroh, lempar jamroh. Jadi nanti panjenengan pasti akan menemui hari Jumat pasti akan menemui itu, pasti sudah. Taib. Kemudian yang kelima, para jamaah rahmatullah taala, menyembelih hadyu, kurban bagi yang berhaji tamattu dan qiran. Tapi biasanya jamaah haji sudah menitipkan. Kalau di sini menitipkan ke mana, Pak? Rajihi atau mana? Biasanya ada yang dipercaya. Alhamdulillah, memang harus gitu. Iya. Pada tanggal 11 biasanya dilaksanakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita bersama-sama atau utama diwakili ketua rombongan. Boleh, ya. Dengan yang dipercaya. Iya, bagus itu. Jadi tidak harus menyembelih sendiri. Yang keenam, mencukur gundul, ini yang wajib, atau mencukur rata rambut kepalanya ketika tahallul. Ini khusus laki-laki. Kalau ibu-ibu hanya mengambil ini satu ruas ini, sedikit ini. Jadi semua ujungnya digunting sekian ini. Jadi dikumpulkan, rambutnya dikumpulkan begini, kemudian ujungnya digunting sekian ini, ibu-ibu. Kemudian yang ketujuh, bermalam di Mina pada hari Tasyrik selama 2 hari bagi yang ingin keluar tanggal 12, dan bermalam selama 3 hari bagi yang ingin melempar hingga tanggal 13. Berarti kalau ingin nafar tsani, dia bermalam selama 3 hari di Mina. Yang kedelapan, tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi tawaf wada ini, tawaf perpisahan, dikerjakan di akhir sebelum kita meninggalkan Makkah Al-Mukarramah. Taib. Nanti akan dibimbing insyaallah, dibimbing satu persatu ya, sesuai dengan kondisi yang terakhir. Nanti akan dibimbing oleh para ustadz kita, ikuti dengan pas, dapat dengan apa? Dengan baik. Dan mohon Bapak dan Ibu tidak segan bertanya. Jadi silakan bertanya, kalau memang belum paham tanyakan, terutama waktu praktek gitu ya, perlu ditanyakan nanti. Praktek pun mangke wonten pundi Ustaz di sini? Prakteknya ya. Kita
kita sesuaikan. Masya Allah, betul. Nah, kemudian Ya. kemarin Itu betul-betul jalan nanti. tinggalnya di masjid. Betul-betul jalan itu. Iya. Masya Allah. Dong. Oh ya, betul. Nah, nanti mukanya gaya. Ya, Masya Allah. Canda Birawa. Masya Allah, gitu. Apa Arafahnya di Candi Tegawangi. Masya Allah, gitu. Arafahnya Candi Masjid Cangkring. Masya Allah, gitu. Alhamdulillah, gitu. Ya, Insya Allah. Biar seakan-akan sudah mengalami gitu lah. Kalau cuma di sini wah tidak bisa tergambar nanti ya, belum bisa tergambar. Taib. Kemudian sekarang beberapa sunnah umroh dan haji. Ya saya baca agak cepat, nanti bisa dibaca sendiri ya. Tapi keterangan seperti ini tetap dibutuhkan ya. Beberapa sunnah yang dikerjakan ketika umroh dan haji. Satu, ar-raml, lari-lari kecil. Ini sunnah. Tapi ini sunnah bagi siapa ini? Lari-lari kecil ini? Ya, bagi laki-laki. Kemudian yang kedua, al-ittiba. Ini juga sunnah bagi laki-laki, yaitu membuka pundak kanan ketika tawaf saja, selain tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah tidak. Yang ketiga, mencium atau menyentuh hajar aswad atau berisyarat kepadanya dan bertakbir ketika itu. Ini hukumnya sunnah, jadi bukan wajib ya, sunnah. Kalau bisa mencium, kalau tidak bisa mencium berarti menyentuh hajar aswad. Boleh dengan tangan, boleh dengan kalau orang pakai teken itu boleh. Dan kalau dia tidak mampu berarti berisyarat kepadanya, isyarat dengan tangan begini ya, sambil bertakbir. Kemudian yang keempat, menyentuh rukun yamani. Perhatikan ya, saya beri contoh. Ini andekan ini adalah Ka'bah, andekan saja. Kemudian di sini para jemaah ya, di sini rukun Ka'bah namanya. Rukun hajar aswad, ini rukun hajar aswad. Rukun itu pojok ya. Di sini rukun yamani ya. Di rukun ini kita tadi disunahkan untuk bisa mencium. Kalau tidak bisa menyentuh, kalau tidak bisa berisyarat sambil mengucapkan Allahu Akbar di sini ya. Untuk di sini itu hanya mengusap sekali begini, mengusapnya seret begitu saja. Jadi tidak ada di sana mencium, tidak ada. Kalau tidak bisa mengusap, jalan langsung tanpa ada isyarat. Jadi tidak ada di sini Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada, Allahu Akbar tidak ada. Langsung aja jalan sambil mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau belum sampai ya diulang-ulang lagi sampai nyampe di rukun hajar aswad. Begitu caranya. Itu hukumnya hanya sunnah. Yang kelima, membaca doa tadi sudah kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang antara rukun yamani hingga rukun pojoknya hajar aswad. Yang keenam, sholat 2 rakaat sudah tawaf. Jangan memaksakan diri di belakang makom Ibrahim langsung, dicari tempat yang longgar saja. Jadi sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang ketujuh, minum air zam-zam. Jadi kalau bisa sesudah kita sholat 2 rakaat tadi, di belakang kita banyak ya, jadi galon-galon air zam-zam ya, tempat-tempat air zam-zam diminum. Bagi yang tidak biasa air dingin, di situ ada tersedia yang tidak dingin ya, ngambil sedikit dulu dilihat ya, ada tulisannya sebenarnya, dan ada yang dingin. Bagi yang ingin dingin ada. Kemudian yang kedelapan, naik ke atas bukit Sofa dan Marwah. Ini juga termasuk sunnah-sunnah dari ibadah haji. Yang kesembilan, berzikir dan berdoa di atas keduanya sambil menghadap ke arah kiblat. Sambil menghadap ke arah kiblat. Artinya kalau kita sa'i tanpa berdoa, sah tidak? Sah. Tapi kita kehilangan banyak pahala. Naik tadi, misalnya panjenengan sa'inya tidak sampai paling ujung, tidak mengapa. Kalau sekarang ini tidak terasa Pak, zaman ini. Kalau dulu-dulu masih terasa, sekarang kan landai, sudah agak landai. Dulu masih terasa naiknya. Tapi kan masih ada ya sisa-sisa batunya, tapi sudah di semen, sudah digilapkan itu apa, dimengkilatkan itu. Silakan di situ, sebaiknya yang sudah ada batunya itu paling atas, berarti panjenengan mendapatkan pahala sunnah. Di bawahnya bagaimana? Sah. Jadi begini ya, boleh saya
gambarkan. Jadi misalkan mungkin ada spidol, kalau tidak ada nggak apa-apa, saya beri gambaran aja ya, gambaran. Kalau tidak ada apa-apa ya. Jadi bapak dan ibu, ketika seorang itu sa'i, saya carikan, mungkin ada di sini. Tidak ada. Jadi anggap saja ini ya, anggap saja di sini ya. Ini misalnya bukit Sofa Marwah ya. Jadi di sini ini ada sekarang ini seperti pagar. Pagar tidak terlalu tinggi ya. Kalau seorang sudah lewat begini saja, lewat pagar ini melingkari, ini berarti sudah sah. Nah, bukitnya ini memanjang ke sana. Jadi agak naik sedikit. Nanti ada batu-batunya, kelihatan batu-batunya. Jadi batunya sudah dihaluskan. Jadi berdiri situ nggak sakit, cuma terasa dikit aja. Nanti usahakan naik sama batu. Itu hukumnya sunnah di sana. Tapi tidak terlalu ini bagi bapak-bapak dan ibu yang sudah sepuh, tidak masalah. Kalau dulu memang begini, sekarang sudah dilandaikan, tahu? Jadi sudah dilandaikan itu. Jadi seperti itu. Wah, masya Allah, maturun Ustaz. Oke, jazakumullah khairan, maturun. Amin. Jadi seperti ini. Saya beri contoh ya, beri gambaran. Nah, jadi kan ini ada tembok seperti ini, ya. Tembok seperti ini. Yang lewat di tengah ini biasanya yang pakai kursi roda atau pakai mobil apa namanya itu yang jalan itu, bisa sekarang ini motor, sepeda motor jalan listrik gitu. Nah, kalau kita kan lewat sini kita. Jadi anggap aja ini ya as-sofa, ya ini al-marwah, ya ini al-marwah. Kan kita dari sofa ke marwah. Kita jalan begini ya, dari sini ya ke sini. Ini sudah dihitung satu. Ke sini dihitung dua. Nah, nanti ini apa saya gambar satu-satu. Tiga. Kemudian di sini 4. Kemudian ke sini ke sini 5. Terus ke sini 6. Terus 7. Terakhir itu harus marwah. Kalau terakhirnya tidak marwah berarti ada salah hitung gitu. Yang lucu, saya pernah membimbing jamaah TKI, ya Allah, makanya saya tunggu kok mana ini jamaah saya kok hilang, nggak ketemu. Dia melakukan 2 kali lipat, Pak dan Ibu. Jadi di sini, dari sini ke sini nggak dihitung, sampai sini 1 gitu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia bingung, katanya Ustaz marwah kok sofa, tambah lagi 1, jadi 15 kali, Pak. Allahu Akbar. Tak tunggu berjam-jam itu, hilang kemana jamaah saya itu, ternyata dia 15 kali. Ya gak apa-apa, pahalamu gitu. Kalau sengaja tidak boleh, dosa. Kalau tidak sengaja ya namanya tidak tahu, Pak jamaah. Ya Allah. Jadi oh ya, tadi mau saya jelaskan dikit, lupa. Panjenengan kalau lewat sini, bawah sini aja, ini sudah sah, nggak apa-apa. Lewat sini sudah sah. Yang penting jangan ini nggak bisa terobos segini, sudah sah ini ya. Tapi kalau mau naik di sini ada yang batu-batu, di sini juga ada batu-batunya, itu yang mengamalkan sunnah ini. Jadi usahakan sampai di batunya, bukan jauh, tidak jauh. Memang agak naik sedikit. Kalau dulu memang begini, Bapak, zaman ustadz-ustadz yang sepuh-sepuh, begitu sekarang sudah tidak begitu, sudah agak landai, enak sudah dibuat enak oleh pemerintah Saudi. Bahkan yang ke atas itu sudah ditutup kaca. Kapan hari dipecahi orang. Gak tahu, orang itu kadang-kadang punya keyakinan klinik yang pengen masuk ke dalamnya dan seterusnya. Oh, di situ sudah, pokoknya sudah kita bisa naik ke atas batu, sudah paling atas itu sudah. Kalau sudah sampai ke batu sudah atas. Bisa nggih dipahami Bapak dan Ibu nggih? Nah, usahakan sampai batu, tidak apa-apa. Habis itu jangan buru-buru. Setelah sampai di batu, panjenengan menghadap ke arah apa? Monggo. Ke arah kiblat, angkat kedua tangan di depan dada seperti ini. Nah, berdoa sepuas-puasnya, 3 kali berdoa. Jadi berzikir dan berdoa 3 kali. Nah, seperti itu. Nanti baru turun ke marwah. Nah, untuk bapak-bapak ya, antara Bukit Marwah dan
Bukit Safa dan Marwah itu ada lampu hijau. Itulah yang dinamakan lembah atau wadi. Dulu lembahnya agak begini dulu, sekarang sudah agak datar. Silakan lari-lari di situ. Jadi lari-lari di situ. Untuk ibu-ibu jalan biasa. Nanti bapak-bapak kalau sudah lari-lari capek, ditunggu ibu-ibu dulu sampai di ujung lampu hijaunya. Nanti baru ibu-ibu bersama-sama bapak, seperti itu. Nanti untuk teknisnya kami persilakan kepada Ustadz bagaimana nanti rombongannya. Harus kompak yang jelas. Harus kompak. Seorang muslim harus kompak, bersatu. Jangan saling meninggalkan gitu. Walaupun kita masih kuat, kasihan jamaah yang lain. Justru kalau panjenengan bisa membantu yang lain sesuai sunnah, dapat pahala. Jadi ibadah itu harus begitu. Jangan ingin nafsi-nafsi itu loh, individual, jangan. Jadi egoisme itu harus dibuang ibadah itu. Jangan ego. Kalau ada yang sakit dibantu dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ke-10 berlari-lari kecil di lembah, yaitu antara lampu hijau. Yang ke-11 tinggal di Mina, bermalam di Mina pada hari Tarwiyah dan malam Arafah. Maksudnya apa ini? Bagi yang datang di Mina sebelum tanggal 8, biasanya kalau jamaah domestik ya, kami ketika di Saudi itu tanggal 6 sudah masuk Mina kami Pak. Jadi tanggal 6 sudah masuk Mina. Jadi sesudah kita umroh, kan kita tahallul dari umroh, sudah masuk Mina. Jadi kita sudah langsung masuk Mina. Jadi penginapannya sudah langsung di tenda di Mina sampai menunggu hari Tarwiyah. Dan suatu hari sekitar tahun 2008 saya berhaji itu bersama pemimpin-pemimpin dunia Pak. Itu rezeki nomplok waktu itu, mereka butuh mahasiswa lah, kebetulan kita ditugaskan di situ. Akhirnya kami ketemu menteri, pejabat-pejabat dunia, Kapolri, pejabat dunia juga, menteri-menteri. Akhirnya Pak, makannya bersama tamu-tamu negara, bayuh PBU mewah sekali. Jadi mahasiswa sawenang biasanya atau mangan ngono kuwi, terus ketemu pejabat-pejabat seluruh dunia. Jadi Raja Saudi itu setiap tahun punya undangan khusus. Itu pejabat-pejabat tok di situ. Jadi bahkan bangunannya itu bukan tenda Pak Ustadz. Bangunannya itu bangunan seperti hotel di sana, permanen itu. Kami tinggal di situ. Itu di Mina. Di Mina. Jadi bangunannya permanen, masya Allah. Ya. Sampai kita, masya Allah itu betul-betul. Kalau di Arafah sama, hampir sama. Cuman nanti tendanya lebih besar kalau di Arafah. Iya, wis macam-macam. Pokoknya fasilitasnya namanya pejabat. Saya itu ya, tapi gak enak kalau bareng pejabat. Nanti makan banyak diwasi pejabat gak enak. Ini mau arek Indonesia ini mahasiswa geragas ini gak enak. Iya, ketemu ini pejabat-pejabat, menteri-menteri ketemu kita. Masya Allah. Seluruh dunia, bukan hanya dari Indonesia, seluruh dunia yang diundang. Thayyib. Yang ke-12, berdoa mengangkat tangan sesudah melempar jamroh ula dan wusta. Tadi sudah dibahas. Jadi jamroh itu kan ada 3. Jamroh ula ini yang paling sughra, paling kecil. Wusta yang pertengahan ini mengangkat tangan. Jamroh yang terakhir yang paling jauh tidak pakai mengangkat tangan, cuma melempar jamroh kemudian pergi. Jangan lupa ya, insya Allah nanti akan diingatkan oleh para ustadz kita. Tidak usah khawatir. Insya Allah panjenengan kalau bergabung di sini ya, ini saya bukan memuji, tapi insya Allah dibimbing sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-13 bertakbir ketika melempar jamroh. Jadi kalau panjenengan lupa sudah kadung melempar, gurung takbir dan masuk sah. Nggak usah diulangi lagi. Tapi nanti ketika kedua harus apa? Bertakbir supaya dapat pahala sunnah. Intinya lempar. Tapi kalau lupa, wah saya tadi kok belum takbir ya, ya sudah nggak apa-apa. Kalau sudah masuk sah. Yang kedua baru Allahu Akbar. Allahu Akbar begitu. Jelas ya? Thayyib. Berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi tentang beberapa sunnah seputar ibadah umroh dan haji. Nah, saya pending sebentar. Silahkan yang mau bertanya. Ya, silahkan. Saya skor sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya dari pengalamanmu kalau mau bikin jamaah haji, mungkin bukan tetangga kita, pengalaman istilahnya kebanyakan kesalahan jamaah haji dan umroh yang dilakukan jamaah Indonesia itu apa? Waduh, mohon maaf ya. Bang, kadang-kadang gini, kadang-kadang kemarin buat teman-teman yang ikut haji itu kan kita kumpul dengan bermacam-macam dari beberapa kelompok. Betul. Dan ada yang ke bawah-bawah gitu. Iya, nah itu pesan kami, itu ya pesan kami. Memang apa yang sudah dipelajari ini usahakan diamalkan. Tidak usah terpengaruh dengan yang lain. Seorang muslim itu beribadah sesuai dengan dalil.
Lah kalau kita gampang terpengaruh, gampang ikut orang, jangan Pak ya. Jangan terpengaruh. Bener itu. Betul panjenengan itu betul. Jamaah Indonesia memang gampang terpengaruh. Karena pengalaman kami ya, sebenarnya bukan hanya Indonesia yang gampang terpengaruh, itu Indonesia dan India. Itu gampang ikut orang. Kalau diajak semua wanut, tidak mau tahu dalilnya atau tidak ikut. Jangan. Kita sudah dibimbing sesuai dengan sunnah. Kerjakan sesuai dengan sunnah. Yang jelas, kalau panjenengan nanti tidak ikut-ikut, artinya tetap berada dengan jamaahnya, insya Allah lah, tetap kita bisa mengamalkan semaksimal mungkin. Jadi usahakan nanti ya, semaksimal mungkin diusahakan untuk diamalkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, jangan sampai ikut-ikut orang. Orang lain tuh banyak yang, mohon maaf, itu sebatas kebiasaan ustadz dan kiai yang turun-temurun diikuti. Jadi kalau ditanya dalilnya nggak bisa jawab mereka. Jadi kebiasaannya ustadz ini dan itu yang turun-temurun disampaikan dalam bimbingan seperti ini. Tapi kalau ditanya dalilnya ya, mereka tidak bisa menyebutkan dalilnya karena memang tidak ada dasarnya para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Kemudian ya, yang perlu saya sampaikan nanti, ini mungkin insya Allah akan dipesankan oleh para ustadz kita di sini. Yang diamanahi itu usahakan setiap malam itu harus ada briefing sebelumnya. Kalau kami begitu, jadi malam itu briefing, besok amalan apa saja yang mau kita kerjakan malam dibahas. Kemudian nanti besok mau berangkat itu dibahas lagi. Itu insya Allah betul-betul kita akan menjauhi. Kesalahannya terlalu banyak Pak kalau disebutkan, terlalu banyak. Tapi kalau kita bisa seperti itu tadi, malam briefing, mau berangkat juga briefing, insya Allah berangkatnya kita akan menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Begitu ya insya Allah. Ada pertanyaan lagi? J, monggo. Ini setelah selesai amalan tawaf, mau melaksanakan sa'i, apakah menuju ke Bukit Sofa itu harus melakukan isyarat seperti awal akan melaksanakan tawaf? Ya, pertanyaan bagus. Jadi ini ada pertanyaan bagus ya. Dari hadis-hadis yang ada, dari hadis-hadis Nabi SAW, itu tidak sama antara ibadah tawaf dengan ibadah sa'i. Saya sebutkan beberapa perbedaannya ya. Kalau tawaf itu seperti sholat, hanya saja boleh berbicara, itu kalau tawaf. Artinya apa seperti sholat? Disyaratkan adanya toharoh, tidak boleh batal. Jadi kalau kita buang angin atau batal wudhu kita, maka wudhu dulu baru kemudian melanjutkan tawafnya. Kalau kita sudah tawaf 2 lebih, berarti yang kelebihannya nggak usah dihitung, yang dihitung 2 saja. Kemudian sa'i, apakah ada permulaannya seperti ibadah apa? Tawaf? Tidak ada. Jadi permulaannya tidak ada. Tapi setiap kali kita di atas bukit itu disunahkan untuk menghadap ke Ka'bah, kiblat kita, dan berdoa. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Jadi banyak yang hanya muter-muter sini saja, cari sahnya, iman Pak. Karena di sana itu masyair itu tempat-tempat yang penuh apa namanya istijabah doa, yang penuh dengan apa namanya dikabulkannya doa. Maka usahakan ya di setiap tempat ini kita manfaatkan betul untuk apa? Berdoa. Jangan buru-buru lah para jamaah, jangan buru-buru. Alhamdulillah kalau jamaah itu betul-betul dibimbing sesuai sunnah begini, nanti mereka akan ingat dan dimanfaatkan betul untuk apa? Berdoa. Makanya briefing itu penting. Dan di dalam briefing itu biasanya nanti akan ada penjelasan. Nanti bagi yang terlambat tidak usah buru-buru, kami tunggu di sini. Nah, itu biasanya begitu, ada begitu dalam briefing itu. Tapi itu tadi masih banyak yang gampang elok itu. Itu betul itu. Ya kayak tadi, akhirnya 15 kali Pak. Itu nggak tahu ikut mana itu. Lah kok bisa metal dari kita loh. Kita sudah selesai sana kok masih lanjut itu. Sampai 15 kali. Nah harusnya kan, loh itu Ustadz sudah selesai. Kan harusnya tanya dulu ke kita kan bisa. Wong mesti insya Allah kalau di sini ketemu itu, di sini ruangannya nggak terlalu luas kan, ketemu kita di situ. Tapi itu tadi ya gampang ikut-ikutan itu tadi, malah dia 15 putaran, harusnya 7 menjadi 15. Itu kurang lebih seperti itu ya. Yeah. Sebenarnya kami sudah mengerti dan tahu kalau itu sebenarnya tidak betul. Yeah. Tapi salah satu dari KBH dari Indonesia itu ada yang melaksanakan ketika mengamalkan haji itu sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Akhirnya saya tanya, ini katanya ulama siapa?
tetap dilaksanakan itu. Lah itu. Nah, ini sebenarnya apa ada dasar dari ulama untuk melakukan haji itu? Kalau dari ulama 4 mazhab tidak ada, pastikan tidak ada. Saya sudah mempelajari 4 mazhab tidak ada. Tapi kalau ulama lokal saya tidak tahu. Kita pakainya mazhab yang muktabar 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak ada. Bahkan mereka mengatakan tidak sah dan harus mengulang. Tidak sah dan harus mengulang, sama dengan kurban disembelih sebelum sholat tidak sah dan harus apa? Mengulang gitu. Jelas ini para jemaah. Jadi ya seperti itu masih banyak. Itu masih banyak. Alasannya kalau kita pernah tanya itu biar tidak repot. Lah, ibadah kok tidak mau repot. Ya. Atau nanti kalau alasan yang agak nyunah menyegerakan loh. Menyegerakan boleh, tapi kalau misalnya maghribnya pukul 17.30 panjenengan buka pukul 17.20 ya, bukan menyegerakan namanya itu, sebelum waktu namanya. Kalau menyegerakan kan pas 17.30 kita segera buka, itu namanya menyegerakan. Nah kalau misalnya subuh pukul 03.42 panjenengan sholat subuh 003, ini bukan menyegerakan, sebelum waktu namanya ini. Itu kadang-kadang ya salah pahamnya di situ. Ya alhamdulillah kalau kita bisa menasihati, dinasihati ya, karena memang masih banyak. Di sini ada Pak, nanti di belakang itu kesalahan-kesalahan itu saya tulis, tapi nggak banyak itu kesalahan-kesalahan yang umum. Ada kesalahan-kesalahan yang banyak diperbuat itu wes nggak terhitung Pak. Kesalahan kaum muslim itu tidak terhitung banyaknya. Mangke panjenengan pirsa piyambak, kaum muslimin yang ibadah ini tidak ada dasarnya pirsa piyambak, nggak usah diikuti Pak. Kita ikuti yang ada tuntunannya dari Nabi SAW. Taib. Jangan sampai kita capek ibadah tidak mendapatkan pahala itu tadi. Contoh ya, terjadinya penumpukan korban waktu beberapa tahun lalu itu tabrakan itu karena orang Iran tidak mau ikut aturan, jadi dia melawan arus. Yang sana jalan ke sana, dia jalan ke sini, tabrakan bukan? Tabrakan, banyak yang meninggal ratusan itu. Ya efeknya begitu, jangan dikira efeknya ringan, berat Pak kalau di sana itu, karena orang sekian juta loh, dia melawan arus, ya akhirnya terjadilah apa terjadi. Sampai nun sewu nggih, jenazah itu seperti ditumpuk padahal tidak ditumpuk itu. Jadi naik ke atasnya, sing di bawah yang meleset meninggal itu. Saya pas ada di situ, tapi saya di depannya Pak. Saya pas ada, saya selamat sama teman-teman itu. Tapi yang di belakang saya banyak tidak selamat. Itu pas tahun itu saya pas haji juga. Ya Allah, itu bahayanya melanggar. Oh disuruh pergi ke sana, dia malah pergi ke sini, tidak taat aturan. Itulah ada panah-panahnya itu di sana itu ada. Semakin tahun semakin bagus kok penyelenggaraan. Dulu Pak, bapak-bapak, ustadz-ustadz yang lama-lama insya Allah paham. Dulu mau tawaf ifadah itu rebutan. Sekarang dijaga di setiap pintu itu. Kalau di sana masih penuh, kita tidak boleh masuk. Kita boleh dibuka pintu. Jadi jangan suudon dengan polisi itu untuk keselamatan kita. Begitu sana sudah mulai berkurang, kita boleh masuk. Dulu tidak, mau masuk aja, dorong-dorongan akhirnya. Jadi semakin hari semakin bagus kok, diperbaiki oleh pemerintah Saudi itu juga atas usulan dari negara-negara supaya lebih baik lagi. Dulunya tidak, rebutan betul. Saya loh ngalami, Ustaz nggak tahu ngalami nggak membina atau membimbing itu, menjadi bimbing. Jam 12 orang-orang belum selesai sa'i Pak. 12 malam itu padahal di lantai 3, saking penuhnya sudah masuk tidak bisa keluar itu, seusah keluarnya, luar biasa Pak. Maka dari itu ya kita ikuti aturan-aturan yang sesuai sunnah, insya Allah itu lebih berkah ya. Tidak usah mencari cepet-cepetan ibadah ya, supaya kita betul-betul ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada saya tambah sedikit ya, sampai jam 11 karena saya ada undangan setelah ini. Taib. Sekarang kita lanjutkan, yang lainnya bisa dibaca sendiri. Saya bacakan larangan-larangan ihram. Apa saja larangan-larangan yang tidak diperbolehkan untuk kita kerjakan saat kita sedang berihram atau memakai pakaian ihram. Di sini dijelaskan, yang pertama, dilarang untuk mencukur rambut dan mencabutinya. Jadi kalau sudah niat ihram, sudah pakai pakaian dan sudah niat, sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan kalau umrah, atau labbaik Allahumma hajjan kalau haji,
maka tidak boleh mencukur rambut atau mencabutinya. Jadi ini termasuk yang dilarang. Kemudian yang kedua, tidak boleh memotong kuku kecuali dalam kondisi terpaksa. Misalnya kuku kita siwel itu apa? Pecah atau sobek, maka kita boleh memotongnya supaya tidak tambah parah. Tapi memotong kuku tidak boleh. Jadi sebelum itu usahakan sudah memotong kuku. Kalau tidak bawa gunting kuku bisa pinjam, tidak apa-apa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dilarang memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Dulu ada jamaah saya, dia ini biasa kopian seperti saya begini, kopian putih. Kemudian umroh tidak mau lepas, dipakai terus ya. Kalau sudah niat ihram tidak boleh. Jadi begini, gak usah malu ya. Ya memang kita begitu memang. Kadang-kadang kan ada yang budak, saya mulai budak dulu, saya nggak budak, mulai budak ini ya. Namanya orang yang sudah tua ya, mulai rambutnya habis, dibuka saja. Karena memang tidak boleh memakai apa? Penutup kepala. Sudah memakai penutup kepalanya berjahit. Begini aja lo tidak boleh. Jadi kain ikram kita ya. Kain ikram itu kan ada yang untuk rida itu selendang. Tidak boleh dikerukupkan begini walaupun panas. Betul parang Pak, bapak-bapak nanti. Wah panas, tutupnya begini, tidak boleh. Seperti kerudungan ini, tidak boleh ini. Jadi tidak boleh menutupi apa? Kepala dengan penutup apapun ya. Tapi kalau pakai payung boleh. Nah, pakai payung boleh. Kemudian pada jamaah yang keempat, tidak menutupi kepala khusus bagi laki-laki dengan kain ihram. Tidak boleh, atau dengan peci tidak boleh, atau dengan topi tidak boleh, atau dengan simang atau gutroh. Simang itu surbannya orang Arab yang ada merah-merahnya itu. Kalau gutroh yang putih, ya seperti orang. Atau imamah itu surban yang dililitkan seperti orang Yaman, orang apa namanya Sudan, itu tidak boleh. Jadi kepala harus terbuka. Kemudian yang kelima, tidak menutupi wajah dengan cadar atau memakai kaos tangan bagi seorang wanita. Jadi wanita yang biasanya di luar haji dia bercadar atau memakai kaos tangan, maka ketika sedang ihram itu cadarnya dibuka. Kalau dia malu, misalnya banyak laki-laki, sesekali boleh ditutupi dengan jilbabnya, tapi tidak boleh pakai apa? Cadar. Tapi sebaiknya dibuka. Karena orang haji itu tidak akan nyawang loh. Wes sibuk sendiri dengan amal ibadahnya itu. Itu jadi seperti itu. Jadi makanya wanita itu tidak usah berdandan supaya tidak dilihat laki-laki lainnya. Ketika kita berangkat itu tidak berdandan. Jadi cadarnya dilepas. Kemudian kaos tangannya juga dilepas ketika itu. Yang keenam, nanti kalau sudah selesai baru boleh dipakai lagi. Yang keenam, memakai wewangian di badan dan di pakaian ini juga dilarang. Kalau sudah pakai kain ihram, sudah niat, tidak boleh kita, wah saya keringatan, kasih parfum seret-seret, tidak boleh. Atau di pakaiannya, oh pakaian saya biar wangi, tidak boleh. Kalau sudah niat ihram tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, tidak boleh berburu, soal ini tidak kita lakukan ya. Atau membunuh binatang buruan, atau mengusir atau menghalaunya, atau juga dilarang membantu aktivitas berburu. Soal ini tidak kita lakukan, tapi yang biasa dilakukan orang itu mengusir menghalau burung-burung dara, tidak boleh itu. Biarkan dia. Kalau ngasih makan boleh. Tapi kalau enggak boleh ini. Ini kita sedang haji atau ihram, tidak diperkenankan. Kemudian kedelapan, melamar atau meminang seorang wanita. Jadi ketika sedang ihram tidak boleh melamar. Kalau sudah selesai boleh. Atau menikah, melakukan akad nikah, dan juga menikahkan anak perempuannya, tidak boleh. Loh itu kok ada artis menikah di sana? Itu kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai silahkan. Tapi kalau belum tidak boleh. Yang kesembilan, dilarang bercumbu dengan syahwat, kendati pun tidak melakukan hubungan intim suami istri. Termasuk juga di dalamnya merayu-rayu istri, tidak boleh. Memandang istri dengan syahwat serta mencium istrinya, sementara dihindari. Ya, ibadah itu seperti itu. Sama dengan gini, makanan seenak apapun kalau belum maghrib ya tidak boleh. Ini gong maghrib ini. Istri secantik apapun kalau belum tahalul, bukan belum maghrib, kalau belum tahalul juga tidak boleh. Kalau digandeng boleh nggak? Boleh, biar tidak ucul, tidak hilang, boleh. Tapi kalau dielus-elus tidak boleh.
pokoknya dirayu dan seterusnya tidak boleh. Kemudian yang ke-10, berhubungan badan dengan istri, ini yang paling parahnya, tidak boleh. Yang ke-11, menebangi pepohonan di tanah haram dan mencabuti tanamannya. Jadi ada tanaman biarkan saja, jangan diapa-apakan. Kemudian ke-12, mengambil barang yang terjatuh atau tertinggal, barang temuan, itu tidak boleh diambil kecuali harus diumumkan. Makanya di sana kalau ada barang-barang jatuh biarkan, kecuali kita tahu, oh itu HP-nya busi apa, apal ya, ambil nanti kasihkan. Sebab kalau panjenengan sudah terlanjur mengambil dipindahkan, itu harus mengumumkan sampai ketemu. Wah berat itu. Nggak boleh, jadi biarkan saja. Kami sering ya di tanah haram itu, kan saya dulu sekolah di Mekah, itu kalau dibiarkan pemiliknya tuh datang lagi ngambil, dia akan apa? Mengingat-ingat kembali, saya tadi duduk di sana, berjalan ke sana, akan ditelusuri kembali dan diambil. Kalau kita pindah tempat, bingung dia nanti, di mana HP saya, di mana dompet saya. Ustaz, nanti kalau diambil pencuri bukan urusan kita, atau diambil pencopet bukan urusan kita. Di masa-masa haji itu, kalau dulu masih di tahun-tahun 2000-an, ya 2008 itu masih banyak pencopetnya. Kalau sekarang saya tidak tahu. Terakhir kayaknya tidak ada. 2017 saya terakhir haji itu tidak ada. Kalau dulu pencopetnya banyak. Itu orang asing Pak, yang mencopet rata-rata. Jadi orang asing yang kerja di Saudi, dia masuk ke Mekah untuk apa? Ya cari duit dengan cara haram itu. Karena tahu kan jamaah haji mesti bawa apa? Barang banyak itu. Ada bahkan yang merampas HP-nya orang juga. Itu kalau ketangkap bahaya, itu sudah di sana itu, kalau ketangkap itu hukumannya berat itu. Tapi ya itu kejahatan itu ada di mana-mana, tapi tidak sebanyak di negeri yang lainnya ya. Kemudian para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang kita akan bahas fidyah. Fidyah itu apa saja yang wajib ditunaikan atau dibayarkan apabila seorang yang sedang berikhram atau telah berikhram melanggar larangan-larangan ikhram. 1. Membayar fidyah, memilih salah satu dari 3 hal. Jadi fidyahnya memilih antara menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin atau puasa 3 hari. Bagi siapa fidyah ini wajib dibayarkan? 1. Bagi orang yang mencukur atau mencabuti rambutnya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak. Ya kadang-kadang kan kita lupa ya, tahu-tahu cabut gitu ya. Kalau tidak sengaja, istighfar, astagfirullah gitu. Tapi kalau sengaja terkena. Kalau panjenengan kan beli kambing berat ya. Kemudian puasa juga berat. Maka beli makanan 6 makanan untuk fakir miskin, berikan kepada orang-orang di situ. Panjenengan kan sering lihat kalau pas orang bagi-bagi makanan, mungkin itu kena hukuman itu. Jadi dia terkena hukuman, maka dia memberi makanan. Kemudian motong kuku, tidak boleh sengaja. Ya. Kalau lupa, sekadung klik, berhenti sudah, istighfar. Kalau sengaja dia motong kuku, hukumannya tadi fidyahnya. Paling ringannya apa? Memberi makan 6 orang miskin hingga kenyang. Yang ketiga, memakai wewangian, itu juga hukumannya sama. Yang keempat, bercumbu, merayu istri, memandangi istri dengan syahwat, itu juga sama, hukumannya sama. Yang kelima, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, sama hukumannya. Yang keenam, fidyahnya juga sama, memakai kaos tangan bagi perempuan. Kemudian yang ketujuh, memakai penutup kepala, kopiah dan seterusnya bagi laki-laki. Yang kedelapan, memakai cadar bagi perempuan. Jadi cadar betul-betul tidak boleh selama masih berikhram. Kalau sudah selesai berikhram, sudah tahallul, silahkan dipakai lagi cadarnya bagi yang bercadar ya. Tapi kalau dia malu, misalnya ada laki-laki yang agak, mohon maaf ya, apa itu, mata keranjang, dipandangi kita, tutupi aja dengan jilbabnya begini. Aisyah dulu begitu, tutupi dengan jilbabnya, tapi tidak pakai apa? Cadar yang melekat itu. Jadi kalau tutupi jilbabnya kan nanti dilepas lagi kalau orangnya sudah pergi. Kadang loh Pak, orang luar itu kadang-kadang mandang, ibu-ibu Indonesia kan ada yang cantik, kadang dipandangi gitu, tutupi saja begini. Khawatirnya kena ain juga. Mereka kan kadang-kadang, orang luar sama dengan kita, panjenengan ketemu orang barat, walaupun yang kono gak patek ayu, sampean pandangi kan kadang-kadang kan, penasaran kan kita. Nah, itu kalau terlanjur begitu, tutupi saja, nanti dibuka kembali. Tapi untuk pakai cadar tidak boleh. Kemudian para jamaah rahmatullah taala,
baterainya mungkin habis ya. Ngambil niki ya. Kemudian yang kedua, hubungan bagi yang berhubungan intim atau jima. Apabila dilakukan, yang pertama, apabila dilakukan sebelum tahallul pertama, maka hajinya batal, langsung batal. Tapi dia berkewajiban menyempurnakan hajinya sampai selesai. Jadi sudah dihukumi batal tapi harus selesai sampai nafar awal atau nafar tsani. Dan tahun depan dia wajib mengkodoknya pada tahun berikutnya. Berat teman-teman? Berat. Makanya makanya bapak-bapak ya dan ibu-ibu, insya Allah lah kalau bapak-bapak ibu Indonesia ini insya Allah mampu mengekang syahwatnya ya. Kemudian juga dia diperintahkan atau diwajibkan menyembelih seekor onta dan dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang tinggal di Makkah. Ini yang sebelum tahallul pertama. Kalau dilakukan setelah tahallul pertama, maka hajinya tetap sah ya. Tetapi dia berkewajiban untuk menyembelih seekor onta dan dibagi-bagikan. Tapi jangan main-main kita ya sudah. Yang penting ketika haji itu istri cuma digandeng aja, jangan main-main. Tidak boleh main mata dan seterusnya. Karena itu larangan agama dan luar biasa para jemaah. Ini kalau diamalkan itu, panjenengan nanti yang bawa keluarga, bawa istri itu semakin bertambah cinta dengan istrinya. Jadi seperti apa ya? Orang kalau poso itu kan makan itu walaupun buka puasanya sederhana, semangat itu, betul-betul semangat untuk makan begitu. Sama dengan begini, panjenengan yang pernah iktikaf, lama tidak ketemu ibu istri itu, setelah turun dari iktikaf itu luar biasa perasaannya itu. Ya, luar biasa. Kemudian bagi yang berhubungan intim jima selama pelaksanaan ibadah umroh, umrohnya batal. Tapi enak kalau umroh, tinggal menyembelih seekor kambing dan mengkodok, kan umroh langsung bisa dikodok. Kalau haji tahun depan kodoknya tidak bisa langsung dikodok. Jelas nggih para jemaah? Nah, kemudian yang ketiga, membunuh binatang buruan, maka dendanya adalah binatang ternak semisal yang ia bunuh jika ada. Jika tidak ada maka membayar denda seharga binatang yang dibunuhnya itu. Yang keempat, apabila dia menikah atau menikahkan maka hukumnya haram tetapi tidak ada dendanya. Kalau terlanjur menikah tidak ada denda tapi hukumnya haram, tidak boleh dilakukan ketika apa? Seorang sedang berihram. Sekarang yang terakhir sebagai penutup, hal-hal yang diperbolehkan ketika seorang sedang ihram. Apa saja yang diperbolehkan? Satu, memakai sandal boleh. Jadi kalau ihram itu boleh memakai sandal. Yang tidak boleh apa? Memakai sepatu. Toib. Yang kedua, memakai ikat pinggang boleh. Terutama bapak-bapak butuh ini ikat pinggangnya. Meskipun berjahit. Jadi ikat pinggang ini walaupun berjahit memang boleh. Ya. Sandal juga kadang-kadang berjahit juga boleh. Nah kalau nggak ada jahitnya repot. Akhirnya harus sandal plastik, tidak harus ya. Sandal apa saja boleh. Dan sandal itu tidak harus putih, tapi sandal putih boleh. Yang ketiga, boleh menggunakan atau mengenakan jam tangan, tanda pengenal jamaah haji, baik berupa gelang maupun yang dikalungkan di leher, itu boleh semuanya dipakai. Yang keempat, memakai kacamata boleh. Ada beberapa jamaah itu biasanya ibu-ibu itu kena panas teriknya matahari Saudi itu tidak kuat matanya, maka pakai kacamata hitam gitu. Monggo, ndut boten napa-napa. Kalau sudah biasa, kalau saya sudah biasa di Saudi ya biasa, tapi ada yang gak kuat itu. Jadi maka pakai kacamata hitam silahkan, tidak ada masalah ya. Yang kelima, menggunakan payung boleh. Berteduh di bawah atap boleh. Yang tidak boleh menutupi, kalau laki-laki ya, menutupi dengan kain ikhramnya atau pakai kopiah tidak boleh. Yang keenam, membalut luka dengan perban ataupun yang semisalnya boleh. Jadi kalau luka, ada sebagian itu yang tidak berani diperban, boleh diperban. Oh itu darurat, silakan diperban, tidak ada masalah ya. Pakai tensoplas atau apa silakan. Ya sebaiknya untuk darurat itu ya di kantongnya ibu biasanya bawa tas itu ada tensoplas ya, ada apa salep, ada apa namanya itu yang biasanya untuk keju-keju apa nih, apa namanya
remason atau krim untuk keju-keju. Di sana dibagi biasanya, tapi sebaiknya bawa, tidak apa-apa. Namanya manusia, kadang-kadang ada yang kram di tengah jalan dan seterusnya. Itu nanti digosok bisa hangat dan bisa jalan kembali. Kemudian yang ketujuh, membawa barang bawaan di atas kepala, boleh. Jadi barang bawaan diletakkan di atas kepala itu boleh ya, tidak apa-apa. Bawa misalnya nyunggi ya, itu boleh ya. Kemudian yang kedelapan, mengganti kain ikhram bagi laki-laki. Ini tadi saya sampaikan, sebagian orang dari negara-negara lain itu kalau kain ikhramnya itu ya itu terus dipakai sampai mangkak, tidak boleh diganti, boleh, tidak apa-apa. Dan mengganti pakaian atau jilbab bagi perempuan, silakan ibu-ibu ya, jangan sampai berhari-hari tidak ganti, itu boleh. Yang kesembilan, wanita boleh menutupi wajahnya dengan selain cadar ketika bertemu laki-laki yang bukan mahramnya, sebagaimana dilakukan oleh Ibunda Aisyah. Yang kesepuluh, boleh membasahi kepala ketika kepanasan, jadi guyur kepala dengan air zam-zam itu boleh, atau air yang lainnya. Mandi boleh, sekalipun membuat rontoknya rambut tanpa sengaja. Jadi mandi kemudian rambutnya rontok tidak apa-apa. Yang penting jangan pakai sabun atau sampo yang berharum, yang mengandung harum-haruman, aroma harum, beraroma harum. Di sana biasanya disediakan para jemaah. Jadi sabun yang tidak ada wanginya. Yang penting bisa bersih aja itu. Tidak ada parfumnya. Tidak ada campuran parfumnya. Yang ke-11, boleh memakai cincin. Jadi boleh memakai cincin, silahkan. Yang ke-12, boleh memakai alat bantu pendengaran bagi yang lemah pendengarannya. Boleh memakai headphone atau headset gitu ya, misalnya begitu. Saya biasanya begitu Pak. Jadi saya dengan teman-teman itu koordinasinya antar pembimbing itu pakai itu biasanya, karena tidak dengar kalau halo nggak dengar Pak. Tapi kalau pakai itu dengar gitu ya. Jadi antar pembimbing itu sekarang enak. Jadi telepon dikasih ini sudah, nanti kita teleponnya dikantongi, nggak usah halo. Jadi sudah ada di sini, ngomong biasa di sini ya. Ini dekatkan sedikit biasanya gini, ini ada di telinga itu. Kami begitu. Sebab kalau begini itu tidak dengar Pak. Nggak dengar apa? Wes tambah nggak dengar itu. Jadi kalau pakai gitu enak, karena kerumunan itu padat sekali. Boleh ya, silakan pakai itu. Misalnya ibu dengan bapak telepon-teleponan dan seterusnya. Bu, mari tuh sampai tak tunggu nih lah. Itu boleh pakai itu, headset boleh, tidak dilarang. Ini yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada para ustadz, pengurus KPIH Muhammadiyah Kabupaten Kediri. Nama ini pun apa tadi? KPIH-nya Muhammadiyah gitu aja ya. Okay. Jadi KPIH Muhammadiyah bukan kalian tuh berarti kalau Muhammadiyah KPIHU. Napa gitu? Oh alah. Jadi KPIHU. Yeah. Karena izin operasional yang baru ini. Oh begitu. Yang berlaku selama-lamanya. Ya. Jadi alhamdulillah KPIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Muhammadiyah Kabupaten Kediri, atau kabupaten ya ini ya.